jauhkan dari rambut dan bulu halus. Nah itu jangan sampai ada kebakaran di situ. Iya. Bawa apa? Bawa sedap nih. Gitu, kan? Sate bakar. Karena contohnya kalau misalkan kita ada orang yang wasit, dia di sini kan kita moksa. Ketika buka terkadang kalau kita nggak hati-hati, ada juga yang kebakar. Kemudian jika terjadi blister, maka pecahkan dan beri salat krim tertentu. Teman-teman bisa menggunakan Vaseline ini, ataupun ada obat bakarnya, ataupun silpo yang biasanya kita bikin ya. Nah, sensasinya nanti ada yang panas menembus jaringan. Jadi kerasa panas langsung dalam, terus kerasa hangat di sininya. Ya. Menyebar, menjalar. Tempat tidak panas tapi kerasa hangat di yang lain. Contohnya, saya hangatkan di sini di Mingman atau Dumpat, ini adalah antara lumbal 2, lumbal 3 di midnight 3,5 di kita moksa pelan-pelan gitu ya. Lama-lama nanti yang hangat kakinya. Kayak satu. Nah, yang hangat kakinya nanti. Begitu juga teman-teman udel itu pusat ya. Pusat teman-teman hangatkan. Umbilikus. Apa namanya? Umbilikus. Pusat lah ya. Poci. Itu teman-teman hangatkan sekitar 2 menit ya. Itu biasanya nanti kentut satu. Yang kedua, terus nanti lama-kelamaan tangannya yang dingin, yang kebas-kebas mulai terasa hangat, memerah. Jadi kita panaskan di sini, yang hangat di sini. Kemudian biasanya kita ambil di belakang punggung sini. Dia sakit apa? Distensi pada payudara, misalkan mastitis. Ketika kita belakang di torak 13, 14, 15 sama di skapula kita moksa pelan, terus dihangatkan terus 5 menit, 6 menit, terus ambil di skapulanya sama di ketiak sini. Lama-lama mastitis itu kan putingnya sakit sama payudaranya sakit ya. Biasanya karena ibu menyusui, atau bisa jadi kalau pada anak-anak gadis itu menjelang haid ya, nyeri puting payudara. Nah itu kita moksa pelan-pelan, lama-lama rilis. Yang diambil adalah belakangnya. Nah itu juga bisa seperti itu. Rasa panas, gejala penyakit meredah. Dan kalau dalam TCM itu disebutnya karena tidak lancar maka sakit. Ya, sakit karena tidak lancar. Nah, seperti itu. Itu adalah prinsip dasarnya. Kondisi seperti ini bisa. Nah, ini dia tahapannya. Kalau misalkan ada banyak, atas baru bawah, punggung baru perut, kepala baru 4 ekstremitas, bagian itu bagian ini. Ini nanti pembahasannya lebih lanjut. Ini ada ketukan, jenis ketukannya ya. Ini sebenarnya kalau teman-teman belajar ini di kelas advance baru dapat ini. Kalau biasa dasar dia baru pokoknya 1 detik 2 hentakan, 1 2 1 2 1 2. Kalau misalkan ini kan 112 per menit. Nah nanti harus ada hitungannya itu berarti dibagi. Berarti dia cuma 1 hertz itu adalah 1 ketukan dalam 1 satuan waktu. Ya, kalau 2 hertz itu berarti 2 ketukan dalam 1 detik. Kalau 100 hertz berarti 100 ketukan dalam 1 detik. Makanya kalau misalkan nanti kalau ini berarti ada sekitar 3 ketukan dalam 1 detik. Kalau ini sudah mulai 4 ketukan 1 detik. Ini kalau yang sudah advance, tapi rata-rata kalau dia mematuk lambat itu tonik, mematuk cepat itu sedasi. Ya, mematuk cepat lebih tinggi dari frekuensi meridiannya. Indikasi moksa untuk orang yang seimbang ataupun harmonis. Untuk orang yang energinya lemah, badannya dingin, banyak dahak, darah statis. Ini ada kontraindikasinya ya teman-teman. Bisa baca. Nah, ini dia. Nah, obesitas
Yang diambil adalah ginjal limfa. Berarti nanti teman-teman banyak memoksa bagian belakang dari ginjal dan bagian belakang dari limfa. Kemudian menghilangkan stagnasi. Batang. Ya. Kemudian melancarkan buang air besar. Jangan harap orang kurus kalau BAB-nya nggak lancar. Udah. Teman-teman udah buang lemak semuanya. Pes. Di darah kita bersihkan, di pembuluh kita bersihkan. Dari pembuluh darah itu masuk ke liver. Liver akan buang lemak itu melalui duodenum. Melalui bile duct namanya, dari empedu. Kita buang lemak itu melalui empedu ke duodenum. Duodenum itu usus 12 jari. Setelah itu kita nggak BAB 4 hari, keserap lagi, Lemak lagi. ya. Jadi prinsip dasar pelangsingan, slimming, body weight, buang itu adalah dengan cara melancarkan BAB terlebih dahulu. Ya, kalau dia nggak lancar, insya Allah awet gemuknya. Iya. Jadi masyarakat, Pak udah terapi kok masih belum turun-turun berat badannya. Jadi ada dua indikator. Kalau slimming itu bukan ukurannya berat badan, tapi ukuran. Kalau slimming, ya. Karena dia ngambil nanti di shaping, di lingkar perut biasanya. Karena bisa jadi ketika itu lingkar perutnya dia berkurang, tapi berat badannya belum berkurang. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah titik terapinya ya teman-teman. Nah, ini saya belum masukkan poinnya, nanti akan saya bagi melalui PDF saja biar bisa diinikan. Ini adalah titik yang kita gunakan untuk moksa sebenarnya. Nah, pertama adalah rem 3. Rem 3 ini adalah satu cun di atas simfisis pubis. Simfisis pubis itu adalah tulang kemaluan. Tulang kemaluan dia satu cun. Satu cun itu dari pusat ke tulang simfisis pubis itu 5 bagian, 5 cun. Jadi dia kita bagi 5. Yang paling atas itu adalah rem 3. Ya, ini kita moksa pelan-pelan, kita moksa. Kalau teman-teman aku tulis sambil tusuk jarum, terus dimoksa. Moksa ada 2. Kalau yang mau capek ya pakai tangan gini-gini. Yang nggak mau capek pakai moksa sate. Pasang, bakar. Tunggu ya. Nah, dia sangat bagus kalau untuk laki-laki ini yang prostat. Kalau perempuan ini yang invert uteri. Invert uteri itu rahim berbalik. Ya, buat rahim berbalik bisa. Kemudian rem 4 ini 2 cun dari nomor 2 dari ini. Berarti di atasnya tadi. Oke. Rem 3, rem 4, rem 5. Ya. Jadi kalau kita moksa itu kan tinggal dari atas ke bawah. Terus. Kalau misalnya diketuk satu-satu, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sarol, Ya, sarol kurang efektif. Harus yang mematuh. Nah, kemudian since pas di pusat. kocinya. Koci. Tekniknya tonifikasi sudah. Kalau dia itu ekses kita sedasi. Kalau kebanyakan rata-rata di tonifikasi. Tapi dengan kita tonifikasi sendiri pun ternyata ketika tanya sama Lawson itu dia ping shake. Jadi kamu tonik, kamu sedasi itu adalah balancing sebenarnya. Seperti itu. Stick di sini Sas.
Dia milikus ini. Iya. Karena dia adalah pivot di sini. Kita masih banyak nih yang belum tahu itu sedasi. Iya, apa tuh? Dilemahkan. Oh, sedasi itu ya. Bahasanya mereka Nanti kita jelasin sambil jalan. dilemahkan. Nah, sedasi itu adalah membuang sesuatu yang berlebihan. Tonifikasi itu adalah menambah sesuatu yang kekurangan. Jadi kalau orang yang kurang darah, kurang hangat, kurang tenaga, itu di tonik, tekniknya di tonik. Jadi akupuntur ataupun moksa itu semuanya bisa untuk melemahkan sesuatu yang berlebih atau menguatkan sesuatu yang kurang. Nah, gitu. Karena kalau sakit gemukan itu kan ada yang dia gemuk karena kelebihan sesuatu, ada yang gemuk karena kekurangan sesuatu. Nah, seperti itu. Kemudian rem 12. Rem 12 itu adalah tengah-tengah antara posesus sipoideus atau tulang tajuk pedang dengan poci ya. Itu bagi dua. Nah, ini adalah titik untuk permasalahan lambung yang kronis. Ulu hati. Bukan. Jadi dari tulang tajuk pedang ini posesus sipoideus kita bagi dua. Nah, ini ke sini 8 hitungan, namanya cun. Dia tengah-tengahnya, jadi 4 cun. Pernah saya moksa di situ sendawa-sendawa terus. Nah, kenapa? Karena di situ adalah titik dominan lambung, ya, organ fu. Apa? Sendawa terus saya moksa di sini. Ya, hangat. Sendawa. Hangat. Jadi orang tersebut hipometabolisme, adanya hangat di organ tersebut terjadilah metabolismenya membagus. Kenapa? Karena metabolisme tubuh kita akan bagus jika hangat. Hangat dalam artian energinya cukup. Nah, ini bagus banget. Kemudian dumpat ataupun mingmen ini ada di antara lumbal 2, lumbal 3. Titik ginjal yang lakukan. Nah, Tengah. atau tepat berada di belakang pocinya. Di kunci. Poci, kayak orang Korea ya. Poci. Selesai. Poci. Nah, ini poin inilah yang sering saya gunakan untuk kesuburan, untuk pelangsingan, untuk menghangatkan tubuh, untuk biar tahan lama. Perempuan supaya nggak frigid. Nah, ini poin sentral. Frigid itu di gini kan nggak nyaut, Bang. Dikasih kode nggak nengok. Lambat respon. Nah, itu adalah frigid ya. Jadi codingnya lambat. Sinyal. Jadi frigid. Jadi ini adalah poin. Jadi yang depan sama yang belakang. Ambil kan prinsipnya belakang dulu baru depan. Belakang dulu kita hangatkan, baru depan. Oh nanti malam baru naik wajah. Siap bang. Wah. Itu kode keras itu. Ya. Malam Jumat. Malam Jumat. Kemudian Cuk Sanli. Ini posisinya ada di bawah saya ya. Lambung. Lambung 36. ST36. Kenapa poin ini bisa untuk pelangsingan? Karena berhubungan dengan lambung. Satu lambung, kedua manfaatnya ini luar biasa. Ya, Manfaatnya panjang umur. titik komando. Wah, Titik komando. komando. Yang tadi Ustaz. Ini nanti dibagi nih. Nanti dibagi. Iya, PDF. PDF-nya dibagi ya. Berarti dilihat lagi. Dia di antara tibia dan fibula. Nah, ini kalau kita cek tulang kering sama tulang betis kalau dalam Indonesia-nya. Jari dari Boleh pakai 4 jari, kita ambil ke bawah. ke bawah. Ini adalah kalau orang Jepang bilangnya adalah titik panjang umur. Kalau orang modern nyebutnya adalah titik penghasil kolagen. Wow, sedap. Nama awet muda, awet tua nih, gitu kan? Jadi kita rutin kusuk di sini, kusuk itu pijat ya. Nah, pijat di sini sama dengan di LI3 Sousanli itu adalah
titik panjang umur yang menghasilkan kolagen. Jadi dia mengaktifkan kolagen. Jadi mengaktifkan sintesa kolagen di dalam tubuh. Banyak orang tua. LI10 namanya. Sousanli. 2 cun dari dari sikut. LI3 apa LI10? LI10. Nah, nih, sini. Sini dia. Ya. 3 jari. 2 cun, 3 jari. Di bawah sini jari. Dari ini lipat sini ya. Ini lipat sini kita. Lulusan jempol. Nah, 2 cun. 2 cun. Itu adalah titik panjang umur plus penghasil kolagen plus pelangsingan plus. Plus. ST36 dengan L10 ya. LI10 itu adalah kombinasi panjang umur. Itu adalah waktu kita belajar dengan Stephen Bird, dia sampaikan seperti itu. Dia orang Jepang yang rutin seperti itu, umurnya di atas 100. 100. Oke, sini. Oh, udah sini. Ya, Kanan kiri ya Ustaz ini. kanan kiri biasanya Kelemahan. tusuknya begini. Kalau longse saya bilang kalau bisa ditusuk bareng. Tangan. Kalau akupunturis biasanya ditusuk bersamaan. Tusuk cabut, tusuk cabut, tusuk cabut. Berapa lama? Kalau 3 kali atau 4 kali. Kalau aliran Jepang yang moksa itu dia moksa sekitar 1 menit. Kalau pakai moksa padi disebutnya 7 kali. Moksa kapas, apa? Moksa. Iya. Nanti kita belajar, insya Allah praktek nanti ya. Karena kita berasal-asal kali ini. Praktek langsung. Jadi ini sering kita gunakan untuk treatment orang-orang yang mau menikah. Kalau orang mau menikah itu kan pengennya fit ya, terus wajahnya segar, kulitnya kencang. Nah, titik ini kita gunakan 2 titik, LI10 sama ST36. Berapa lama itu? Berapa lama? Kalau saya menggunakan moksa itu 1 menit 1 poin di moksa 1 menit. Kalau tusuk jarumnya Tusuk jarumnya biasanya 30 menit. 30 menit. Tapi pakai moksa satenya 3. Moksa satenya 3. Jadi saat moksa sate dipasang habis, pasang lagi 3 kali dari tinggal. Ya, lakukan seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Nanti Anda perhatikan kulitnya pasti cerah. Kalau glowing itu memancarkan ini ya, kalau dia lebih kemerah guys, kemerah-merahan. Ya. Itu maksimal 30 menit. Ambil 1 siklus energi 31 menit. 31 menit 1 siklus energi. Ya, 1 siklus itu 31 menit dalam aliran energi. Kalau dia dengan stimulator, Stimulator itu fungsinya adalah untuk mengkontraksikan otot, menghasilkan zat tertentu dari neurotransmitter. Nah, bahasanya itu. Jadi sebenarnya bisa kita menggunakan stimulator, hanya saja nanti efek penghangatan dan penghilangan sumbatan, penghilangan kelembapannya lebih efektif menggunakan moksa. Stimulator itu bagus buat slimming. Kenapa? Karena lipolisis memaksa otot untuk kontraksi sehingga terjadi pemecahan lemak menjadi kalori. Ya, jadi lemak itu bisa cair bila mana Anda kontraksikan. Lemak menjadi kalori itu dikontraksikan. Akupuntur bisa menjadi lipolisis bila mana poin tersebut Anda kontraksikan. Makanya nanti Anda seperti berolahraga, seperti workout, tapi cuma tiduran. Loh, enak kan? Tusuk-tusuk, bercerut, mesin yang bekerja. Itu alatnya stimulator di depan bisa. Nanti pasti hitung langsung kurang 10 cm. 1 kali pertemuan biasanya. Ya, jadi sebutnya bukan kurang berat badan. Ingin slimming, tubuh lebih langsing, datang klinik kami. Tapi berat badan tetap. Ya, berat badan tetap.
tapi dia lebih, itu disebutnya shaping acupuncture. Shape bentuk, shaping acupuncture. Jadi kalau teman-teman di Jakarta nanti kalau kita ada kelas akupuntur namanya Bu Leni Dwi Janti, beliau itu akupunturis tapi seperti tukang jahit. Tanah benang. Satu tanam benang, kedua, Bu saya mau lingkar ini sekian, ini sekian, ini sekian, baju saya ini sekian. Terutama banyak dia pramugari yang grounding. Pramugari grounding itu kan dia karena tidak sesuai spek berat badan dia mungkin masih ideal, tapi bentuknya sudah mulai berubah. Ya, jadi sudah menjadi harus di shaping ulang. Nah, jadi ini sekian senti, sekian senti, sekian senti, sekian senti. Nah, nanti saya mau pakai baju ini waktu 4 bulan. Biasanya dikasih waktu 4 bulan sampai 6 bulan. Gak ada cerita sebulan, 4 bulan. Kali 2 kali seminggu, wah lumayan itu. Cuan. Sekali gini 250. Dan rata-rata mereka kan perusahaan bayar sekitar 15 juta untuk itu. Cuannya gede. Kalau di sini misalkan Malindo Air, kan? Pramugari yang grounding 40 orang. Nanti Anda kasih ingin terbang kembali, datang ke klinik. Wah. Diskon satu set 5 bulan terapi. Diskon sudah jarum. Jadi itu ada klinik-klinik teman-teman kita seperti itu. Jadi dengan Moxa dia pakai. Kalau boleh ini pakai Moxa. Kenapa? Moxa itu membantu proses lipolisis yang tadinya dia dahak kental, yang dikontraksikan itu masih nyangkut, ketika dipaksa dia jadi lebih lunak. Kenapa? Karena deep penetration, dalam. Jadi rasa panas itu terhantar sampai ke poinnya, dan itu deep di bawah kulit daging, dan itu menjalar. Dan kita kan sebenarnya perlu apa? Cuma trigger aja. Trigger itu adalah, kalau itu pukul cuma pukul pertama aja. Kalau udah pukul, kuat kali dia. Padahal cuma sekali aja. Paham nggak? Jadi kita perlu memberikan trigger yang pas supaya nanti dia merasa itu abang itu kuat kali. Padahal cuma sekali aja. Habis itu udah ada tenaga lagi. Gertakan pertama. Nah, gertakan pertama. Jadi sinyal awal yang kita kirim itu namanya adalah sinaps. Yang kita kirimkan kepada suatu lokasi, itulah yang akan dikirim ke otak kita sehingga akan terus menerus seperti itu. Itulah sinaps acupuncture. Disebutnya signaling of acupuncture by neurotransmitter yang mengalir belakang ke otak. Nah, itu nanti kalau bahasa modern ya, kalau bahasa ini mah orang itu akan ingat kesan pertama gitu aja. Jadi otak itu akan ingat yang pertama kali, stimulasi pertama itu diingat, yang signalingnya akan terus langsung. Cuma sekali. Makanya ada akupuntur, flash acupuncture, tusuk, stimulasi, cabut. Nah, itu adalah flash acupuncture. Jadi dia cuma sekali aja, terus nanti lama-lama sinyal pertama yang diterima oleh otak itu adalah yang terus-menerus dia kirim untuk perbaikan. Jadi microinflammation untuk macroinflammation. Nah, itu adalah bahasa sederhananya. Kita lukai dikit untuk memperbaiki yang banyak. Begitu juga dengan akupuntur dikasih Moxa. Nah, seperti itu. Kemudian ini apa titiknya? Feng Lung. Nah, titik Feng Lung ini adalah titik tengah-tengah betis ya. Bagian lateral, bagian luar. Jadi bagian luar kita ini itu kita tusuk. Nah, ini adalah titik pembuang dahak. Sampai tulang kering. Ya, sampai tulang kering satu jari. Sini intinya. Nanti kita akan jadi bawa hijabnya nggak? Yang buat apa? Apa sih? Oh ya udah, berarti yang buat PR ya nanti ya. Kerjakan di rumah masing-masing. Sama untuk akupuntur telinga kan harus praktek. Aslinya harus praktek. Jadi semua laki-laki di sini wajib menusuk dirinya sendiri orang lain. Diri sendiri orang lain. Ya. Sebelah sini dia tusuk. Sebelah sini tusuk. Ya. Jadi 10 titik nanti 5 di kiri, 5 di kanan. Ya, 5 kiri, 5 di kanan. Jadi saling menusuk.
lelaki 1, 2, 3, 4. Step 40 T nya. Oh, nanti bisa pasangan nanti saling berpasangan. Tusuk kiri 5, kanan 5. Kaki juga sama, perut juga sama nanti. Kita latihan pakai moksa. Kawan-kawan semua praktek moksa. Ya, saya sudah sampai sini nggak belajar moksa. Minimal pegang moksa, saya supervisi. Ya, saya supervisi. Kalau yang perempuan mungkin masih bisa. Poinnya sudah ada, paling tidak latihan di tangan atau di sini nanti kaki 10. Ya. Kalau telinga nanti itu karena ada hijabnya, paling nanti kawan-kawan boleh di musola. Setelah di musola, teman-teman ini hantar gambar ke saya, telinganya saja di crop, terus nanti kita koreksi di sini kalau sempat waktunya. Ya, seperti itu. Karena keterbatasan seperti itu. Kecuali ada instruktur perempuannya mungkin bisa langsung ya. Karena nggak ada keterbatasan, insya Allah mudah-mudahan maju. Hancur. Jadi terapis dan instruktur putri itu sangat diperlukan untuk kondisi sekarang. Makanya tingkatkan kompetensi Anda. Ya, karena masyarakat menunggu, terutama di daerah. Kenapa? Murah, sehat. Apalagi di komunitas. Akhwat ummahat yang terkena penyakit lebih banyak karena defisiensi. Ya. Bukan karena ekstensi, defisiensi, terutama defisiensi darah dan kurang energi. Makanya nanti banyak terkena tumor, cancer, kista, miom dalam kondisi mereka defisiensi. Tolong jawab kita. Banyak kurang HB di Gus. Hah? Kurang HB. AB apa itu? Kita HB-nya. Oh iya, AB. Siap ya. Nah ini bagus banget. Ini adalah pembuang dahak, dahak apapun itu. Dahak dalam TCM itu adalah gula tinggi itu dahak, kolesterol tinggi itu dahak, asam urat tinggi itu dahak. Ya, ini adalah dahak dalam TCM. Hijab Ustaz. Ya, Ada hijab. oh ada. Wah, nanti bisa Oh iya, praktek, bisa. ya. Bisa suruh ambil. Ini makan mati. Kemudian ada San Yin Chow. Ini adalah tulang mata kaki bagian dalam. Mata kaki bagian dalam ini kawan-kawan ambil 4 jari aja, mudahnya 4 jari pasien, 4 jari pasien. Kalau aslinya kan dia 3 cun. Ini ke sini adalah 16 cun, kita bagi ketemu 3 cun di sini. Nah ini adalah fungsinya. Kalau teman-teman moksa itu menghangatkan pencernaan dan mencairkan dahak. Ya, sama limpa. Ya. Nah ini dia. Ya. Oh, gitu ya. Indikasinya banyak banget. Jadi buat penyakit-penyakit yang tidak dapat haid, tidak dapat hamil, masalah prolaps uteri, ya, leukeria, haid tidak teratur, kalau laki-laki mandul, ya, ini bagus banget. Usus turun Ustaz. Iya, usus turun bisa. Borboricus juga bisa. Prolaps uteri juga bisa. Atau persalinan yang lama. Jadi udah his palsu lagi, kapan aslinya gitu kan? Susahnya Stimulasi. dipakai. Bisa dilihat kalau ada yang Biasa, ini sebagai English labor sebenarnya. Ini sebagai English labor. Jadi kalau teman-teman ini sebagai induksi. Jadi pada saat dia masih bukaan 2 aja lama ya, teman-teman tusuk moksa. Ya, tusuk moksa. Terus ambil nanti sama BL 57, tusuk dan moksa, biasanya nanti 6 jam kemudian itu kontraksi. Selama nutrisinya cukup. Tubuh itu punya mekanisme sendiri. Kalau kita kurang nutrisi nggak akan keluar. Jadi Allah sudah kasih, saya nggak bisa keluar. Kenapa? Kalau saya keluar saya bahaya, ibunya akan berbahaya. Ketika kamu induksi pakai ces itu disuntik, kontraksi. Apa yang terjadi? Anaknya lahir, ibunya nggak kuat, overbleeding. Kenapa? Energinya nggak ada buat mengangkat kembali, akhirnya opening terus bleeding. Nah,
Itu punya mekanisme sendiri. Yang bahayakan sebenarnya kalau ketubannya sudah mekonium, bayinya udah berak di dalam ketubannya hijau, makanya nanti bayi keracunan ketuban disebutnya. Kenapa? Karena sudah terlampau tua, lebih dari 42 minggu, atau sudah pernah terjadi his, dibiarkan anaknya itu keburu di dalam. Kan mekonium terjadi akibat bayi berak di dalam Rahim. ketuban. Ya, jadi warna itunya jadi hijau. Ya. Anak saya masalah yang ke-7 keracunan mekonium. Jadi pengalaman cukup berharga ya. 10 hari 20 juta kalau sana cukup besar. Bagi saya besar. Mungkin bagi yang lain enggak. Oke, ini lokasi. Nah, sekarang SP9 Yingling Chuan atau Yingling Wan. Nah, ini adalah tempat pengatur atau peregulasi cairan. Meregulasi cairan ya. Di sini dia. Kalau itu dia di tulang kita ini namanya, pas bagian menjendol itu pas belokan. Nah, itu kalau dipegang sakit biasanya ibu-ibu ya. Nah, itu udah mulai gejala apa? Gejala kurang darah. Bagian dalamnya ya. Setengah cum sampai 1 cum. Nah, ini adalah untuk membuang. Jadi ibaratnya gini, teman-teman udah kumpul itu sampah-sampah dalam tubuh, sampah-sampah dikeluarin. Nah, dengan kita tusuk titik ini adalah titik pembuangnya. Ya, titik pembuangnya. Kalau 40 kan buat ngumpulin sampahnya tuh. Sampahnya udah dibuang, dikumpulin ya. Kita ambil titik ini buat sampahnya itu supaya lancar dibuang. Makanya dia disebut transformasi kelembapan dan mengatur aliran air bermakna untuk bagian bawah. Buat laki-laki apa? Buat biar kuat Pak. Sering dipijat di sini kuat, kaki tiganya ngangkat. Oh gitu. Ya. Buat rendang. Kalau yang masih anak-anak mungkin nggak tahu kaki tiga ya. Kaki tiganya kuat, bisa ngangkat, lebih tahan lama. Ya. Terapi kesuburan. Ya, jadi biasanya orang gemuk ininya begini. Kenapa? Rectus abdominalisnya dia tertekan oleh lemak. Ketika ini tertekan oleh lemak, baru begini, terak gini, trot langsung keluar. Kenapa? Udah tegang keluar di rectus abdominalis. Makanya orang yang ininya mapan maju ke depan, ya, dia otot rectus abdominalisnya dia di sini itu tertekan terus. Ketika ereksi kan tegang tetap tertekan terus, itu tuh Keluar sendiri. keluar. Baru gini-gini udah gini. Latihan 3 menit, 10 detik lu. Ini tadi ini apa? Nah, gitu ya. Ini Kemudian titik KI3 Taisi. Nah, ini di sini posisinya. Dia mana ya? Kok nggak ada gambarnya? Tadi lihat samping mata kaki. Samping mata kaki ya. Nah, ini samping mata kaki sini percis. Yang kalau kita pegang-pegang ini suka ada listrik-listriknya. Biasanya kalau teman-teman pegang ada kayak macam tendon gitu, ada detuk-detuk. Kalau tekan itu suka nyetrum. Kalau terapi jadi petir paling suka ambil itu. Iya. Dipatek. Kan Excel kan? Tuh, ada kan? Tuh. Malah jempolnya yang megang. Jempolnya yang dilipat. Ya, itulah kita hargai ini kreativitas anak bangsa ya. Biasa loh. Wih, Saya salut sama kreatifnya dan orang banyak sembuh. Jadi kadang memang orang perlu seperti itu untuk Sensasi yang beda. sensasi beda kan. saya malah kesurupan pernah. Wah, itu udah alam sebelah kalau itu. Alam sebelah, alam sebelah. Itu udah beda lagi. Nah, ini biasanya kalau ini ya kita lihat
ini menguatkan fungsi ginjal. Jadi ginjal itu adalah sebagai penghangat dan pengatur regulasi cairan. Jadi orang gemuk rata-rata limpa ginjalnya lemah dan dini. Makanya kita bantu dengan moksa. Nanti yang dirasakan yang pertama, kencing lebih lawas itu lebih nyaman. Kemudian BAB lebih lancar. Kemudian tubuh lebih hangat. Itu yang ada dia sensasi moksa pertama yang dia rasakan. Tinggal kita tambah gimmick kan, kasih balsam slimming. Padahal isinya apa? Biox, kandang urut, terus dikasih minyak habat, sama dikasih apa? Merica hitam. Hangat kan? Ini nanti Bu, ini ada gejolak ini yang buat angkat lemak. Padahal itu adalah merica hitam. Kan sifatnya menghangatkan terus, dan itu memang membantu mencairkan lemak di bawah kulit subkutis. Bisa seperti itu. Metabolisme sudah kita kuatkan. Jual balsamnya laku, kalau pakai minyaknya laku, terapinya laku, moksanya laku, ya kan? Pasti itu tuh kan, tinggal perutnya kurang 2 cm kan? Padahal 2 cm. Oh iya, masya Allah. 2 jam. Sebenarnya kalau itu di gua saja di sini 10 cm bisa kempes. Cuma pakai guasa. Apalagi teman-teman multi treatment untuk slimming Anda, dijamin turun tingkat perut. Udah dipijat, dimoksa, dibekam luncur, terutama daerah belakang ya. Daerah belakang ini kalau dia relax, ini langsung kempes. Ini kunci slimming itu di sini. Dibuang angin. Nanti kita titikin. Jadi ininya nggak tegang, relax, ini langsung nyes, kempes. Confirm minimal 5 cm. Walaupun cuma pakai guasa doang, guasa sampingnya gini kan. Ya. Karena dulu saya ngajar guasa pelangsingan, yang hadir itu emak-emak semuanya. Saya bingung ini gimana praktek. Nanti saya pilih yang gemuk-gemuk itu, terus mereka pulang sendiri. Mereka rata-rata 8 sampai 15 cm. Itu cuma sekali treatment loh. Cuma merelakan otot atau memindahkan lemak. Tapi kan senang banget, wah, gitu kan. Alhamdulillah. Udah sebelah balik lagi. Jadi mereka langsung besoknya berak banyak. Beraknya banyak langsung. Dan kalau yang nggak kuat biasanya dia jadi diare. Kemudian sensu, nah ini bagian belakang ya, kita lihat. Sensu atau BL23 itu adalah tepat di belakang poci. Ya. Nah di sini. Nah kalau yang D4 itu pas di tulang tengahnya, ini di sampingnya sedikit. Nah, 2 jari dari tengah. Bukan dari jempol, tapi jempolnya. Nah, kalau yang gemuk gimana nyarinya? Kira-kira aja, tanya pocinya di mana. Diintip dulu. Kalau teman-teman pernah jumpa orang beratnya 160, itu kadang kita susah. Apalagi kalau teman-teman bed pasiennya itu yang masih pakai besi, hati-hati, rubuh. Ya, karena di 130 aja udah goyang deh. Makanya bikin bed pasiennya yang kokoh. Ya. Karena kalau yang datang itu tinggi besar, kurusnya dia ada 120. Kurusnya dia 120, ringan-ringannya dia. Karena dia gemuk hampir 180. Tinggi besar Pak. Orang Arab lah nggak usah yang datang. Kita segini ini kita kurus ya. Kalau di sana. Tapi kalau di sana 120 itu masih agak biasa. Ada tinggi besar. 120. Saya sudah Nah ini wah udah banyak kan di sana. Kalau masuk ke bed pasien kita yang beli harga 700.000, insya Allah Pak patah. Saya punya pun begitu. 120 itu retak sambungannya itu, karena pas dia geser itu krak. Akhirnya saya bikin pakai kayu. Nah kemudian berakhir kita sekarang persiapan